Sebenarnya kalau kita ngomong manusia, kebudayaan, peradaban, kita ini kan sudah hancur semua ini. Manusia sudah tidak punya kepantasan untuk disebut manusia. Begitu juga kebudayaan yang dikerjakannya dan keseluruhan peradaban yang kemudian berlangsung bersama-sama, sesungguhnya apakah itu masyarakat, apakah itu umat, apakah itu komunitas, society, bangsa, negara ini sendiri, sesungguhnya kan sudah berada pada puncak kehancuran kualitatif, kehancuran karakter, kehancuran nilai-nilai yang kita tinggal menunggu endingnya atau puncaknya. Malam hari ini kita menjunjung Simon, mengangkat, menghormati, menghargai, dan meletakkan beliau pada satu derajat nilai kemanusiaan dan kehidupan tertentu. Tapi kalimat ini salah kayaknya. Simon kalau kita junjung ke suatu tempat berarti dia berada di tempat yang rendah, terus kita tinggikan dia, salah itu. Simon sudah berada pada derajat itu. Jadi bukan Simon ingin kita hormati dan kita junjung, tapi kita sebagai manusia memiliki patokan nilai bahwa kita wajib menjunjung, menghormati dia. Simon tidak punya kebutuhan untuk dihormati, bahkan dia tidak punya kebutuhan untuk diakui. Jangankan sebagai penyair, sebagai Simon saja dia tidak harus diakui. Maka dia tidak pernah memperjuangkan dirinya, dia tidak pernah menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan dia tidak berkarier di bidang kepenyairan. Karena dia sangat curiga kepada kata karier sejak mudanya waktu dia masih mahasiswa di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada sebagai juniornya Halim Hadi. Yang utama pada Simon itu karena dia sanggup memerdekakan diri dari gejala-gejala dunia yang berlangsung di sekitar dia, yang pasti juga merasuk ke dalam pikiran dan hati dia. Kesanggupan dia untuk memilih menjadi seperti yang dia ada sekarang. Kesanggupan untuk merdeka, kesanggupan untuk transenden, kesanggupan untuk menjadi manusia sebagaimana yang dia yakini dan dia pilih. Jadi saya kira nomor satu yang ada pada Simon adalah, menurut saya, kebenaran dia di dalam memilih nilai yang dia jalankan untuk hidup. Dan dia menjalani itu dengan sangat sungguh-sungguh, menjalani itu dengan setia sampai berpuluh-puluh tahun, setia di dalam keadaan sehat maupun sangat sakit tahun-tahun terakhir. Dan dia tidak menagih apa-apa kepada siapapun saja karena dia ikhlas atas pilihannya itu. Simon dibesarkan era 70-an. Ketika itu di dalam dunia sastra dan teater, itu sastra dunia sangat hidup pada waktu itu. Misalnya setiap orang teater selalu mengenal dan menyebut-nyebut setiap hari kalimatnya Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Kalau Rendra menerjemahkan mengada atau tak mengada, itulah soalnya. Atau kalau Trisno Sumarjo menerjemahkannya menjadi atau tak menjadi. Jadi to be ini oleh Simon direvolusi untuk dirinya. Bagi Simon tidak penting menjadi penyair atau tidak. Sampai hari ini tidak penting, bahkan tidak penting menjadi apapun. Karena akhirnya saya tahu dia pengikut Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan melalui nabi-nabinya itu mengatakan bahwa bukan siapa engkau yang penting, tapi apa yang kamu lakukan. Bukan to be, bukan kau dokter, kau presiden, kau penyair, kau apapun saja, tapi produk-produk sosialmu itu menumbuhkan dunia apa tidak, menumbuhkan kemaslahatan apa tidak, menumbuhkan kesuburan kemanusiaan atau tidak. Jadi saya kira berpuluh-puluh tahun
banyak orang, termasuk mungkin saya sendiri, tidak bisa menemukan pada segi apanya sih Simon ini harus dihormati. Karena selama ini parameternya kan orang harus hebat, orang harus berkuasa, orang harus kaya, orang harus punya reputasi, harus punya titel sedemikian rupa. Sampai berderet-deret, apa itu titel akademis, intelektual, titel budaya, titel keagamaan dan lain sebagainya. Dan Simon bersih dari semua itu, dan Simon tetap Simon dengan karakter dan pilihan nilainya. Dan Simon tahu dia tidak perlu jadi orang hebat, karena orang hebat itu manfaatnya juga apa untuk manusia, apalagi hebat untuk menghebati orang lain. Dan Simon sama sekali tidak pernah menghebati orang lain. Dia bahkan bisa senyum-senyum saja mendengarkan ribuan kalimat di depan mata dan di sekitar telinganya, ribuan kalimat yang dia sebenarnya nggak setuju. Tapi Simon sangat kuat menampung itu, menahan itu, dan Simon tidak ingin mengalahkan siapa-siapa. Oleh karena itu, kalau sekarang kita mendengarkan puisi-puisi Simon, itu bukan puisi seorang yang punya ambisi untuk punya eksistensi sebagai penyair. Kalau sekarang kita mendengarkan puisi Simon, itu adalah puisi yang betul-betul murni, merupakan hasil perundingan naluriah dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan di dalam kalbunya yang sangat sunyi, sangat remang-remang, dan tidak seorang pun dan tidak satu makhluk pun yang lain yang tahu kecuali dia dengan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira I love you Simon. Dan saya kira kita semua mencintai Simon karena dia lulus dari seluruh gegap gempita yang sama sekali tidak sanggup untuk mengkontaminasi seorang Simon Hasiholan Tambunan.